Ada 210 instansi diserang berkali-kali, kemudian data terambil yang menambah ambiarnya bernegara yang dikelola selama ini. Bobroknya satu persatu terbuka semua. Membuktikan kalau pejabatnya yang dipilih bukan karena punya kemampuan kapasitas kerja, tetapi karena pelayan loyalis penguasa. Peristiwa hacker ini adalah penumpukan kegagalan kelolaan negara yang merupakan serial atas banyaknya ketidakprofesionalan dan ketidakmampuan manajemen bernegara pada level parah, kayak kelolaan warung. Sahabat, kalau kalian tidak murka atas hilangnya data 210 instansi negara, kalian ada masalah dengan kedaulatan bernegara. Bosman pribadi makin jadi-jadi enaknya melihat tingkah pola politikus kemarin-kemarin, ditambah pejabat yang asal yes sir, taat pada penguasa sembari flexing pakai uang hutang, membangun pencitraan tanpa paham bahwa yang selama ini mereka perbuat dalam jangka menengah atau panjang merusak semua sendi bernegara, salah satunya kedaulatan data. Serangan pertas ransomware yang sedang menimpa Pusat Data Nasional atau PDN membuktikan kegagalan pemerintah membangun sistem pertahanan digital. Kominfo serta Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) tak berkutik dalam mengamankan sistem digital instansi pemerintah karena hampir setiap tahun kebobolan. Sekali lagi, sering. Peretasan Pusat Data Nasional terjadi sejak Kamis 20 Juni 2024 dan baru diumumkan secara terbuka 4 hari kemudian. Awalnya, Kementerian Kominfo hanya menyebutkan ada gangguan sistem PDN. Belakangan terungkap bahwa peretas tersebut meminta tebusan 8 juta dolar. Kebobolan demi kebobolan terjadi seperti nggak belajar-belajar atau memang tidak mampunya level parah. Seperti beberapa saat yang lalu juga hacker Bjorka berhasil mencuri data pribadi. Salah satunya adalah sekitar 34 juta data pemilik paspor Indonesia di tahun 2022. Sekarang ada data haze dari 210 instansi yang mana ini adalah perampokan besar-besaran yang menunjukkan bukan hanya lembaga negara terkait Kominfo atau BSSN, tapi juga kepolisian dan semua lembaga termasuk DPR dan eksekutif lainnya terkena imbas ketidakmampuan menangani masalah keamanan publik dan keamanan negara ini. Serangan ke PDN ini berdampak ke sejumlah instansi pemerintah. Salah satunya itu gangguan sistem keimigrasian yang mengakibatkan layanan keimigrasian dikerjakan manual yang membuat banyak kelambatan pelayanan. Juga yang diserang termasuk pemerintah daerah. Pemerintah pun berjibaku melakukan perbaikan. Namun telah berhari-hari tidak berhasil, artinya datanya memang sudah hilang. Artinya nggak ada backup data. Kalau ada backup data, dalam sedetik juga balik lagi. Kalau data tercuri, itu artinya sekali lagi tidak ada backup data. Kita berikan sekilas kronologi. Hacker pertama-tama menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender pada 17 Juni 2024 pukul 23.15. Sehingga memungkinkan aktivitas malicious dapat berjalan. Kita semua tahu ransomware itu bekerja dengan cara menonaktifkan Windows Defender atau sistem keamanan lalu memasang file virus enskripsi pada sistem. Selanjutnya aktivitas mencurigai terdeteksi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54. Aktivitas mencurigakan itu diantaranya menghapus file penting, mematikan servis yang sedang berjalan, file yang berkaitan dengan storage seperti VSS, Hyper-V Volume, Virtual Disk, dan VPNFS mulai dinonaktifkan dan tidak bisa berjalan. Sumber serangan ransomware bernama Brainkeeper Ransomware merupakan pengembangan dari ransomware Lockbit 3.0. Kesimpulan, data tersebut sudah terambil dan sudah di tangan hacker. Sudah sesederhana itu. Kalau ada respon lama instansi atau PDN tidak aktif-aktif sampai sekarang, artinya sekali lagi tidak ada backup data. Ampun deh, benar-benar kalian ini bisanya kerja apa sih? Sehubungan itu semua kita jadi teringat dongeng, yaitu pada suatu hari di negeri Konoha ada penjahat menghubungi pejabat. Terjadilah dialog ini. Penjahatnya berkata, saya pegang data pribadi jutaan warga dan instansi. Kalau mau data kembali saya minta tebusan 30 miliar. Kemudian pejabatnya menjawab, oke, tapi nanti invoice-nya tambah 100 miliar ya. Yang dijawab, kok besaran sampean? Dijawab lagi, mau nggak? Biar cepet nih. Ya udah, oke deh. Kemudian Sespri komentar. Kemudian pejabat itu memerintahkan Sespri-nya, sekretaris pribadinya, tolong panggil wartawan, katakan komputer kita dibajak, minta tebusan 131 miliar. Loh Pak, bukannya 130 miliar? Iya, tambah 1 M itu biaya bagi-bagi yang ngurusin, gimana sih lo? Peace.